Om Surya Paloh yang mencoba menghibur diri jelang koalisinya bubar. Dengan cara apa? Dengan cara merayakan ulang tahunnya bersama kader Partai Nasdem di GBK. Iya, itu yang terjadi kemarin, hari Minggu tanggal 16 Juli 2023. Om Surya Paloh ini ternyata berulang tahun yang ke-72. BTW selamat ulang tahun ya Om. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Om Surya Paloh yang mencoba menghibur diri jelang koalisinya bubar. Dengan cara apa? Dengan cara merayakan ulang tahunnya bersama kader Partai Nasdem di GBK. Iya, itu yang terjadi kemarin, hari Minggu tanggal 16 Juli 2023. Om Surya Paloh ini ternyata berulang tahun yang ke-72. BTW selamat ulang tahun ya Om. Nah, di acara ulang tahunnya ini kan kemudian Om Surya Paloh ini mengundang seluruh kader atau simpatisan Partai Nasdem untuk datang ke GBK untuk merayakan ulang tahunnya. Kenapa saya bilang ini untuk merayakan ulang tahunnya? Padahal sebetulnya kan acaranya ini apel kebangsaan untuk perubahan di Indonesia. Nah, tapi kalau saya melihat acara apel kebangsaan ini nggak seperti apel kebangsaan, ya memang ini acara ulang tahunnya Om Surya Paloh. Karena dalam apel kebangsaan ini hanya ada orasi dari Om Surya Paloh, kemudian dari Anies Baswedan, dan ternyata semuanya kena prank. Nggak ada sama sekali pengumuman bakal calon presidennya Anies Baswedan. Udah gitu pakai acara ngusir Persija lagi jadi dari GBK. Meskipun mereka sudah meminta maaf, tapi kan sakit hati dari pendukung GBK ini belum terobati. Nah, inilah kemudian yang membuat saya meyakini, oh ternyata memang ini acaranya hanya perayaan ulang tahun Om Surya Paloh. Kemudian dia berusaha menghibur diri supaya untuk mengumpulkan kader-kadernya, mengumpulkan anak buahnya, seolah-olah di framing bahwa ini dihadiri oleh ratusan ribu orang. Tapi pada kenyataannya Anies Baswedan belum mulai pidato, para simpatisan ini kemudian yang dibilang ini relawan pada bubar jalan. Nah, kita bahas satu persatu tentang relawan. Nah, kalau ini dikatakan relawan, enggak juga sebetulnya. Karena mereka ini sebetulnya adalah simpatisan dari Partai Nasdem. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau relawan ini adalah orang yang rela datang ke sana, kemudian memiliki kecintaan untuk mendukung bakal calon presidennya. Seperti relawan Jokowi misalkan. Kecuali Projo ya. Dan Joman. Nah, ini memiliki kecintaan. Mereka akan ada di sana. Mulai acara sebelum mulai, sampai acara selesai pasti mereka akan ada di sana. Demi kecintaan mereka kepada calon yang diusung. Sementara orang-orang yang datang ke sana pada pukul 4 sore, pukul 16 sekian, belum Anies Baswedan belum naik panggung. Mereka ini udah pada bubar jalan. Yang penting mereka sudah mendapatkan merchandise, kemudian transportasi pulang pergi sudah ditanggung, dan mendapat uang ganti transportasi. Kalau tidak salah itu terlihat seperti 100.000 rupiah. 50-an dua. Nah, inilah yang kemudian membuat saya mengatakan mereka ini sebetulnya bukan relawan, tapi mereka ini adalah pengusaha yang orientasinya adalah ekonomi bisnis. Mereka datang ke sana ini demi untuk mendapatkan uang transport, kemudian akomodasi pulang pergi ditanggung, dan mereka mendapatkan nasi bungkus atau merchandise dan juga makanan ringan. Itu sudah cukup bagi mereka. Makanya setelah mereka mendapatkan itu semua, kebanyakan dari mereka bubar. Makanya ketika kita melihat foto ataupun bahkan video ketika Anies Baswedan berpidato, kemudian Surya Paloh juga berpidato, ini terlihat banyak sekali tribun yang kosong di GBK. Nah, kalau seperti itu kan jadi terlihat bahwa sebetulnya acara ini bukan acara relawan, tapi memang simpatisan yang dibayar. Nah, kalau kayak gitu kenapa kemarin harus mengusir Persija dari GBK? Kan mending pakai JIS.
Lalu yang kedua, kenapa ini hanyalah acara perayaan ulang tahun Om Surya Paloh? Karena memang tidak ada deklarasi apa-apa di sana. Kalau bilang mengatakan ini deklarasi pemantapan Anies Baswedan tentang koalisi perubahan, ini sudah berulang kali dilakukan. Sementara kemarin tidak ada sama sekali deklarasi bakal calon presidennya Anies Baswedan. Tidak. Meskipun AHY datang ke sana, kemudian dari PKS juga ada di sana, lalu ada beberapa orang utusan dari Partai Golkar hadir ke sana, dan sepertinya ini nggak akan merubah apa-apa kalau bagi saya. Apalagi ketika kita melihat sebelum acara ini diagendakan, dari AHY sendiri, dari Partai Demokrat, kemudian dari Partai Nasdem, ini sepertinya terlibat perang dingin di media sosial dan juga di media. Ketika kemudian AHY menyatakan bahwa kalau misalkan saya yang ditunjuk sebagai bakal calon presiden, apakah ada yang mau keluar dari koalisi ini? Lalu dibalas lagi dengan Nasdem, kalau misalkan Anda yang tidak jadi capres, apakah Anda akan keluar? Nah, inilah yang kemudian membuat mereka sepertinya ada sedikit gesekan dan perang dingin di media. Nah, kalau saya menjadi AHY, saya seperti itu kan. Wah, ini masalah harga diri loh. Kita sudah dianggap remeh dengan seperti itu. Bagi saya ya, kalau dianggap seperti itu, dia sudah dianggap remeh. Saya mending meninggalkan koalisi ini, kemudian saya bergabung dengan calon presiden yang kira-kira bisa diprediksi memenangkan Pilpres nanti. Dan kemungkinan saya bisa mendapatkan jabatan. Itu harusnya seperti itu kalau kompor ya. Tapi ini enggak. Dia tetap datang ke sana, kemudian juga berharap sekali untuk mendapatkan jabatan sebagai bakal calon wakil presiden ini. Sudah antar jemput Anies Baswedan berangkat haji, kemudian juga bersama-sama dengan Partai Nasdem berulang kali menyerang pemerintah, tapi tetap sampai detik ini nggak dilirik ataupun nggak diperhitungkan sama sekali oleh Nasdem. Terutama ketika Nasdem kemudian mencoba untuk merangkul kaum-kaum nasionalis dari kaum Nahdien, tokoh partai politik lain, tapi tidak melirik sama sekali kepada AHY. Padahal AHY sendiri sudah siap dari dulu, tapi tidak dilirik sama sekali. Nah, inilah yang kemungkinan membuat koalisi ini bakal bubar jalan dalam waktu yang nggak lama lagi. Dan kalau kita melihat apa yang ditampilkan oleh Om Surya Paloh kemarin, di hari ulang tahunnya dia tampak tidak bahagia. Murung, mukanya murung saja. Lalu kemudian ketika dia pidato, banyak mengkritisi Presiden Jokowi, banyak mengkritisi pemerintah, kemudian berapi-api mengatakan bahwa mendukung revolusi mental tapi belum menjadi kenyataan. Lalu kemudian berapa ada kritikan kepada pemerintah. Nah, seharusnya kalau misalkan dia berani menyatakan mengkritik pemerintah, padahal Partai Nasdem ini ada di dalam pemerintahan, ini kan nggak fair. Harusnya memang mundurlah dari koalisi, cabut semua menteri-menterinya, kemudian baru bicara perubahan dengan mengusung Anies Baswedan. Tapi ini enggak, mereka mencoba bermain dua kaki, ada di pemerintahan, tapi di sisi lain mengusung Anies Baswedan yang antitesa Presiden Jokowi, lalu kemudian di saat acara ulang tahunnya kemarin mengkritisi apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Mungkin ya memang revolusi mental yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Tapi kalau kita lihat kontribusi Presiden Jokowi terhadap negara ini bukan hanya dari revolusi mental. Banyak sekali yang sudah dilakukan hampir di 2 periode pemerintahannya ini. Dan kita merasakan semuanya, nggak bisa munafik. Bahkan Kadrun pun sekali itu juga merasakan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Pemerataan ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Seluruh masyarakat Indonesia merasakan itu. Jangan bilang enggak. Ya, buktinya memang seperti itu. Nah, sekarang ketika Nasdem kemudian dia ada di dalam pemerintahan, kemudian dia juga ikut merasakan apa yang efek yang kebijakan oleh Presiden Jokowi. Tapi di sisi lain mereka masih ingin menyerang dan ingin melakukan perubahan. Lalu perubahan apa yang diinginkan oleh Nasdem? Itulah yang kemudian membuat kita semuanya, bahkan banyak sekali pendukung Presiden Jokowi, maunya apa sih Nasdem ini? Nah, makanya kalau kita melihat kemarin ketika acara ini belum dilaksanakan, masih diagendakan, koar-koarnya akan ada kejutan, akan ada clue tentang bakal calon presidennya Anies Baswedan, tapi ketika kita melihat kemarin, sama sekali nggak ada. Kemudian sudah ditinggalkan oleh relawannya, yang ternyata bukan relawan, orang-orang bayaran. Nah, itu kita menjadi meyakini bahwa sebetulnya
koalisi ini kayaknya sih memang OTW bubar jalan. Apalagi ketika kita melihat di media sosial, yang dipamerkan oleh pendukungnya Anies Baswedan ini adalah ketika acara baru mulai, baru menyanyikan lagu Indonesia Raya. Penuh memang GBK, penuh. Kalau kita lihat, hampir 80.000 orang ada di sana. Tapi ketika menjelang Anies Baswedan pidato, kemudian menjelang Surya Paloh juga pidato, sudah mulai tuh protol satu persatu. Mereka udah pada pulang, yang penting udah dapat duit, udah dapat makan, transportasi pulang pergi ditanggung, selesai. Ya itulah, bukan relawan bagi saya, itu adalah simpatisan yang memang orientasinya hanyalah uang. Nah, yang seperti ini lalu kalian bilang ini rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat Nasdem. Bukan, mereka ini bukan rakyat Nasdem. Mereka hanya simpatisan yang dikasih baju Nasdem. Setuju ya? BTW ulang tahun, selamat ulang tahun ya Om Surya Paloh. Dari saya itu terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita minum dulu kopinya sama-sama. Salam damai untuk Indonesia.